dari Tuhan kita. Amin. Amin. Mari sebelum masuk ibadah terlebih dahulu, saya undang saudara-saudari untuk bersikap dalam doa. Kita mau doa dulu terlebih dahulu. Yes, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk beribadah. Engkau berkatilah setiap kami agar kami bisa memuji-Mu, bisa memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dunia ini tercipta sudah ada terbentang. Kita angkat pujian ini. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saudara-saudari, sekarang kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Karena hanya Tuhan kitalah yang layak untuk dipuji. Dan hanya Tuhan kitalah yang layak untuk disembah. Yes, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan kita yang layak untuk dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak di
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Kita mau menyatakan alam semesta yang melukiskan
di saat-saat detik yang begitu genting, di saat tahun baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, di tahun 2021. Kami tahu kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami ya Bapa, kasih-Mu yang selalu melimpahi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kemurahan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di pada saat badai datang Tuhan, Engkau selalu menenangkan hati kami. Dan Engkau juga yang selalu memberitahu kami, janganlah pernah takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal itu. Lingkupilah setiap kami ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Naungi setiap kami ya Bapa. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama-Mu ya Bapa. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang Tuhan sebab Engkau Allah kami. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Terima kasih Tuhan, inilah suara hati kami dan inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa meremah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap kuat, sehat, bahagia, karena itu semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada renungan pagi ini adalah jangan menjadi orang bebal. Kalau kita ditinjau atau kitab Amsal tersusun sekitar 3.000 tahun lalu. Tetapi hikmatnya tak legang oleh waktu masih relevan seperti berita utama hari ini. Kita masuk dalam doa dulu Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih
Engkau berikan kesempatan kami semua bisa hadir pada hari ini dan bisa menyembah, memuji-Mu di tempat ini juga, dan bisa mendengar sabda-Mu yang luar biasa, bisa menghibur kami, bisa menguatkan kami, dan juga menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang kami sambut dengan sukacita. Berikan kami hikmat pengetahuan bijaksana, bisa melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ambil Amsal pasal 26 ayat 4 dan 5. Di pasal 26 ayat 4 dan 5 terdapat dua nasihat. Awalnya terkesan saling pertentangan, tetapi sangat tepat diterapkan pada interaksi di media sosial. Seperti dikatakan di ayat 4 yang berbunyi demikian, Amsal 26 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, keseimbangan dalam kedua pernyataan itu terletak pada kata menurut. Janganlah menjawab sesuai cara yang digunakan oleh orang bebal. Namun jawablah agar kebodohan tidak dianggap sebagai hikmat. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tidak ada seorang pun mau disebut atau dijuluki sebagai orang bebal atau orang bodoh. Mengarahkan besar akan marah besar. Dan jika dikata-katain sebagai orang bebal, sebab pembicaraan tentang orang bebal selalu mengacu pada orang yang sepertinya tidak dapat berubah lagi hidupnya, sangat keras atau membatu, karena tidak mau menerima nasihat dan teguran. Memang kita tidak mau dan tidak ingin disebut orang bebal, tapi sadar atau tidak sadar, kita justru sering berperilaku sama seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Orang bebal selalu merasa diri sebagai orang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasakan tidak perlu diajar dan dikului oleh orang lain. Orang bebal menganggap yang harus berubah itu orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, inilah kebodohan terbesar dari orang bebal adalah ia berpikir dirinya pandai. Bahkan ketika seorang bijaksana berbicara dengan orang bebal, maka ada dua orang bebal sedang berbicara. Artinya, orang bijak tidak ada untungnya untuk bercakap-cakap dengan orang bebal, apalagi berdebat dengannya. Yang lebih buruk dari orang bebal adalah kesombongannya. Orang bebal terlalu sombong untuk mendengar orang lain, bahkan teguran atas dosanya. Karena orang bebal selalu merasa, berpikir bahwa dirinya yang paling benar dan sempurna. Jadi sebenarnya orang bebal bukan hanya sekedar bodoh,
Tetapi orang yang tidak mau ditegur atau tidak mau menerima ajaran yang benar. Orang bebal ada orang yang sombong dengan kebodohannya. Dan dalam kebodohannya itu, ia merasa dirinya terhebat, terbaik. Sungguh sangat menyedihkan orang seperti itu. Mungkin pelajaran hari ini adalah bagaimanapun kita bertindak menghadap orang bebal, tidak ada untungnya bagi kita. Seperti Amsal 26 ayat 6 mengatakan, siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Maka dikatakan kita seperti mematahkan kaki kita sendiri, karena dengan meminta tolong kepada orang bebal pasti menemui kesulitan atau kegagalan. Hanya orang yang bijaksana, yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya untuk menyampaikan suatu pesan atau berita. Maka kita jangan sembarangan menyampaikan sesuatu masalah kita kepada orang yang orang bebal. Kita hati-hati memilih orang. Karena orang bebal selalu mengulangi kebodohan yang sama. Ia tetap tinggal pada kebiasaan, kepercayaannya yang buruk. Sehingga Amsal mengatakan bahwa orang bebal seperti anjing kembali ke muntahnya. Jadi orang-orang bodoh adalah mereka cuek terhadap Allah dan firman-Nya. Hanya mau hidup sesuka hatinya. Orang bebal adalah orang tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Sehingga dia berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak pernah disadari atau pura-pura tidak sadar. Maka penulis Amsal menyatakan lewat Amsal 26 ayat 11 yang berbunyi, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal mengulangi kebodohannya. Jadi sikap bebal ini ditujukan oleh bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap saja mengkeras hati, memberontak kepada Tuhan, dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Sehingga Musa menegur bangsa Israel, dikatakan bangsa bebal yang tidak bijaksana. Nah, kita lihat Ulangan pasal 32 ayat 6 dan 7. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia bapakmu mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun turunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi orang bebal ada orang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajak tentang kebenaran, mereka tetap hidup menyimpang dari kebenaran. Tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan yang dilarang. Maka ayat Amsal 10:23 mengatakan berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana berlaku hikmat bagi orang yang pandai. Hidup dalam kekebalan ada pintu menuju kehancuran hidup. Masalahnya, kebodohan yang sering saya hadapi, kebodohan saya sendiri. Ini pernah saya ngalami, Bapak Ibu. Saya pernah juga memberi komentar yang sarkastis atau membalas
pernyataan seseorang dengan menyerang diri orang tersebut. Allah tidak suka dengan sikap saya memperlakukan sesama saya dengan tidak hormat, sekalipun mereka memang telah bertindak bodoh. Allah memberikan kebebasan yang besar kepada kita. Kita bebas mengatakan apapun yang hendak kita katakan, kapanpun, bagaimanapun cara kita mengatakannya. Selain itu, kita harus selalu meminta pertolongan Allah agar kita bijak dalam berkata-kata. Nah, ketika bertemu dengan orang bodoh, maka pemikiran yang terlintas adalah orang tersebut masih bisa diubah dan diarahkan kembali ke jalan yang benar untuk mengatasi kebodohannya. Namun, apakah pikiran ini sama ketika bertemu dengan orang bebal? Orang bebal memang sering disamakan dengan orang bodoh. Tetapi kebodohan orang bebal adalah sering berpikir bahwa dirinya pandai karena ia tidak mau ditegur dan tidak mau menerima ajaran yang benar. Orang bebal terlalu sombong untuk mau mendengarkan orang lain karena merasa diri yang paling benar. Saya kasih contoh sederhana. Ketika ada dua orang jatuh ke dalam lubang yang sama, sebenarnya sudah ada tanda peringatan di sana. Orang pertama adalah anak kecil yang belum bisa membaca, sehingga tidak heran jika ia jatuh ke lubang itu. Tetapi yang kedua ada orang dewasa yang sudah bisa membaca. Dia tahu ada tanda peringatan, namun dia tetap saja jatuh ke dalam lubang karena kekebalannya mengabaikan peringatan tersebut. Nah, mari kita melihat Amsal 20 ayat 4 dan 5 mengajak kita tentang cara menghadapi orang bebal. Ya, ayat 4, tangan lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, nampaknya dua ayat ini seperti pertentangan. Tetapi sebenarnya dituliskan demikian untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kebodohan menghadapi orang bebal. Dalam hal tertentu, kita tidak perlu menjawab orang bebal jika jawaban itu hanya membuat kita nampak sama bodohnya. Tetapi dalam hal tertentu kita harus menjawab jika diperlukan untuk mengkoreksi kebodohan orang bebal itu. Nah, disinilah kita perlu bijaksana untuk bisa memahami situasi dan memberi jawaban yang tepat membangun kepada orang bebal. Melalui firman Tuhan, kita juga belajar bijaksana ketika berhadapan dengan orang bebal dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Kita juga tidak perlu menanggapi orang bebal hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih pandai. Sebaliknya, kita perlu memiliki pertimbangan yang baik, yang tidak lalai jika memang harus memberi jawab kepada orang bebal. Maka kita perlu tenang dan dituntun oleh hikmat Tuhan untuk memberi jawaban yang tepat sehingga ada baik yang didapat melaluinya. Nah, kita lihat tadi Amsal 26 ayat 4 dan 5 itu melayani orang bodoh supaya bijak. Jangan menjawab orang bodoh menurut kebodohannya, kata-katanya, gemetar. Pertanyaan orang bodoh itu bodoh. Jangan diberi jawaban menurut kebodohannya. Jangan terpengaruh oleh kehormatan orang bodoh ini, baik oleh kedudukannya, kepintaran, kemuliaan, dan lain-lain cara duniawi. Jangan karena segan, takut, minder, lalu memberi jawaban membetulkan kebenarannya, kita akan jadi sama seperti dia. Kita harus minta keberanian, minta hikmah roh untuk menjawab terus terang.
Maka kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kemungkinan bisa terjadi ia marah. Sebab itu kita harus pakai kuasa Allah. Jangan takut. Satu lambut pun tidak akan gugur tanpa izin Tuhan. Bapak Ibu, saya ada satu ilustrasi atau kesaksian. Saya masih ingat ada satu kali ibu-ibu membawa saya untuk besuk satu orang. Namun ibu-ibu ini sudah berpengalaman atau sudah mengalami usiran atau kena marah orang ini. Tapi mereka tidak mau kasih tahu pada saya tipe orang ini. Sampai ke rumahnya atau tiba ke rumahnya, ibu-ibu yang membawa saya sengaja hanya main dengan istrinya. Mereka tidak mau naik ke atas loteng. Mereka main di lantai dasar. Suruh saya naik ke atas, main dengan suaminya. Ternyata suaminya paling benci orang mengabarkan Injil kepada dia. Setelah lewat setengah jam, ibu-ibu yang main di lantai dasar jadi bingung. Kok saya tidak turun-turun? Ada apa terjadi di atas? Pemikiran mereka hal negatif. Karena suami ibu ini tukang pemarah jika ada orang kabar Injil kepada dia. Tetapi mereka ikut ke atas, ingin tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu suaminya dengan saya sedang minum kopi. Suaminya ngobrolnya tidak mau berhenti-henti. Rahasianya Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberitakan Injil kepada siapapun, minta hikmat dari Tuhan. Jangan langsung bicara firman Tuhan. Harus lihat situasi sekitarnya. Contoh pada waktu saya ke atas, saya melihat suaminya sedang bermain-main dengan anjingnya, kesayangannya. Tipe anjingnya kecil. Saya ikut elus-elus pada anjingnya. Lalu saya berkata, anjingmu bagus dan pintar juga. Nah, ini kita harus bikin jembatan dulu. Cara komunikasi dengan orang yang sebelum kita kenal atau belum dekat. Kemudian kalau kita masuk rumah orang, kita mau besuk orang, kalau di rumahnya banyak pajang foto-foto keluarga, atau kita lihat banyak piagam-piagam perhargaan, kita langsung mengatakan kepada dia, keluargamu hebat ya, cantik-cantik dan ganteng. Kedua kita juga mengatakan, oh luar biasa ya, piagam-piagam berharga diraih oleh keluargamu banyak. Nah, maka itu orang ini pasti senang, pasti mau berkomunikasi dengan kita. Jadi fokus kita utama pada kelihatan, fokus kita utama pada kelihatan dulu sebagai jembatan bicara awal, agar orang itu bisa dekat kita dan ada strum dengan kita. Nah, setelah itu kita tunggu di mana letak kesempatan masuk bicara tentang kebenaran. Nah, oleh sebab itu pasti aman kita memberitakan Injil. Jangan bicara terlalu banyak, tetapi dengan kuasa kesaksian, kuasa Yesus, kesaksian mujizat terjadi dalam hidup kita. Lebih-lebih bagi orang yang tidak mau bertobat. Kalau pintu terbuka, baru cerita lebih banyak. Cara mendidik orang yang mau bertobat, pertama, jangan takut atau segan.
Jangan lihat luarnya yang besar dan indah. Minta hikmat kuasa Allah. Jangan takut atau ragu-ragu, sampaikan kebenaran Allah. Jawablah kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, jadi minta kuasa Allah, jawablah dengan firman Tuhan, menunjukkan kesalahan kebodohannya seperti dikatakan Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyalahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, kalau ia mau menerima dan bertobat, maka kebodohannya akan lepas dan ia mulai menjadi bijak. Orang bodoh itu melakukan hal-hal yang dosa. Cinta yang fana, keras hati, tidak mengerti, tidak mau belajar kebenaran Allah, dan tidak mau pikul salib. Nah, kita harus memperbaiki orang-orang yang dibebankan Tuhan atas kita yang masih bodoh. Perlu hikmat kuasa Allah supaya jangan mereka tetap dalam kebodohan, yaitu dosa-dosanya, kebiasaannya, tabiatnya yang berdosa. Nah, mari kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita hari ini harus belajar bagaimana suara kita meresponnya terhadap orang bebal. Apa kata firman Tuhan mengenai jawaban yang bijaksana terhadap orang bebal. Tuhan memberkati kita semua. Kita telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah memiliki kesabaran untuk mendengar firman-Mu yang pada pagi ini. Kami juga mendapat banyak hal-hal yang baru. Supaya kami mengetahui tentang pribadi-Mu semakin dalam. Mulai hari ini kami tidak mencari orang bebal. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menjadi orang bijaksana. Yang bisa menerima nasihat-nasihat siapapun juga. Agar kami semakin hari semakin maju. Semakin hari semakin pintar. Semakin hari kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang luar biasa, agung dan mulia. Hamba tetap meminta tangan Allah perkasa. Tangan Allah ajaib. Ulurkan tangan-Mu. Menjamah setiap pemirsa, menjamah orang-orang yang ikut dalam live streaming ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan juga memberkati segala bidang usahanya. Tuhan juga membuka jalan terbaik bagi mereka yang jalan buntu. Berikan kehidupan mereka masa depan yang cemerlang. Yang memberkati apapun mereka rindukan. Cita-cita semua akan tercapai lewat kuasa-Mu, lewat pernyataan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.